Oke, halo semua, selamat datang. Nah, langsung saja ya. Di dalam eh, kita beranalisa ya, lebih ngomong ke price action. Setelah teman-teman di video sebelumnya itu saya jelaskan hal apa aja sih yang ada di dalam price action. Nah, berikutnya di sini saya jelaskan sekilas tentang bagaimana cara beranalisa dengan price action. Ya, di dalamnya ada candlestick, market structure, support resistance, supply and demand, chart pattern, Fibonacci, indikator. Nah, hal-hal itu kita pakai. Cuman, kok banyak banget ya. Nah, kalau saya ngomong di sini semua ini kalau ngomong Fibonacci, indikator, chart pattern, sifatnya sih saya lebih ngomongnya itu ke opsional. Tapi nanti yang akan lebih sering dipakai di sini adalah konfirmasi dari candlestick. Strukturnya gimana? Terus kita cari tinggi dan rendah atau kita cari supply and demand base-nya ada di mana sebagai titik entry-nya. Itu yang lebih dalam artian lebih menggambarkan secara langsung dari chart yang ada di depan yang ada di depan ini yang muncul di layar. Oke. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana cara beranalisa menggunakan price action. Oke. Nah, kita lihat di sini ada sebuah pair di kripto. Kalau saya jelaskan di sini BNB misalnya ya. Nah, di dalam BNB ini kita kadang nggak ngerti gitu loh. Ini sedang apa? Market ini sedang ngapain? Tapi kalau kita melihat sebuah strukturnya gitu loh, apa yang harus kita pakai? Oke, kita pakai yang pertama adalah penentuan dari tinggi rendah. Kita menggunakan support resisten. Oke, nah kita kasih batas atas dan batas bawah seperti ini. Oke, nah setelah kita melihat, ini saya ngomong di daily. Oke, kita sudah menemukan tinggi dan rendah. Atau bisa jadi kita ambil support resisten juga di sini. Nah, kayak gini. Nanti di bagian support resisten di sini ada yang namanya, kalau kita lihat ya trennya dari bawah ini, sebelumnya dia adalah resisten. Kemudian di break dia jadi support. Kemudian di break lagi jadi resisten lagi, di break lagi. Gitu seterusnya sampai akhir. Berarti ada sesuatu di bagian tengah sini. Nah, kalau kita ngomong, di sini saya coba garis ganti warna merah ya. Nah, kita bisa menyebut ini itu sebagai signifikan support resisten atau key level. Nah, nanti di bagian support resisten mungkin di video berikutnya akan saya jelaskan lebih detail. Nah, ini sebagai cara gambaran buat teman-teman price actionnya itu seperti apa sih. Nah, nggak hanya itu aja, kita bisa melihat di time frame daily kalau kita ngomong struktur ya, kalau kita ngomong struktur. Nah, kalau kita ngomong struktur, saat ini di sini ada harga itu dimulai dari sini. Dia membentuk harga tertinggi, kemudian turun. Di sini membentuk sebuah high, membentuk low, membentuk high lagi, membentuk low lagi. Nah, harga sekarang sampai dengan di sini. Otomatis kalau kita ngomong secara strukturnya, kita bisa melihat, nah secara tidak langsung, market saat ini itu sedang set away. Ya, set away. Nanti mungkin di video tentang market structure akan saya jelaskan juga. Nah, di sini kita punya yang namanya high. Oke. Di sini kita punya yang namanya low. Di sini kita punya yang namanya high lagi. Kita punya lagi low lagi di sini. Kalau ngomong secara struktur, ini set away. Nah, set away, harga bakalan kemana? Nah, kalau kita ngomong market structure, kita nggak hanya membahas tentang high, low. Kita nggak hanya membahas tentang sebuah struktur yang di dalam set away kayak gini. Ingat, kalau ngomong di market structure ya Dow teori, Dow structure. Ya, strukturnya si Dow, market structure. Di dalam sebuah gerakan, di dalamnya juga itu akan ada gerakan lain kayak gini. Ini hubungannya dengan analisis multi time frame. Jadi patokan kita itu nggak hanya di satu titik. Nah,
ada yang namanya major trend. Kemudian ada yang hijau ini adalah middle trend. Di dalamnya lagi pasti akan ada struktur kecil lagi yang mensupport di struktur TF besarnya. Kayak gitu. Jadi saya kasih warna hitam deh. Nah, jadi di dalam struktur itu ada struktur. Di dalamnya ada struktur lagi. Itu hubungannya dengan yang namanya analisis multi time frame, daily, weekly. Nah, kita mulai dari time frame yang besar dulu. Kita mulai dari monthly. Cuma kalau ngomong kripto lebih enak kita ambilnya itu di daily ya, di daily ke bawah. Karena datanya kalau nggak seperti di forex ya, atau di saham yang datanya itu udah puluhan tahun. Nah, ibaratnya ya kalau kripto itu masih ya sekitar tahun 2010 2011 lah kalau saya ngomong kayak gitu. Jadi datanya masih sedikit. Jadi kita mulainya lebih bagusnya itu di daily. Berikutnya kalau kita ngomong analisis multi time frame ini adalah major trend. Di dalam TF kecilnya kita turunkan time frame. Dari daily kita rubah ke 4 jam, 4H. Nah, jadi tren pasti akan ada perubahan juga. Kalau kita ngomong ya tadi di dalam tren pasti akan ada tren. Kayak gitu kan. Nah, di sini ada tren kecil-kecil. Kita melihat di sini ada sebuah tren dari sini ke sini, ke sini, ke sini. Nah, sampai di sini. Nah, jadi kita beranalisa, oh struktur gedenya, daily-nya, mayornya itu seperti apa? Oh, saat ini sedang ranging. Tetapi kalau kita ngomong tren, support resisten lagi. Nah, di sini trennya kecenderungan turun. Kenapa? Karena di sini ada high, ada low. Ya, high, low. Kemudian membentuk lower high. Turun lagi membentuk yang namanya lower low. Nah, otomatis secara nggak langsung trennya itu sedang turun. Jadi kalau ngomong uptrend itu seperti ini. Kalau ngomong uptrend itu gerakannya itu terus naik kayak gini. Nah, kalau ngomong downtrend seperti ini. Jadi teman-teman kalau melihat YouTube cari aja YouTube tentang yang namanya market structure. Jadi teman-teman harus bisa menguasai hal itu gitu loh. Jadi yang mungkin yang lebih dominan itu adalah market structure dari strukturnya. Jadi kita harus mengetahui tren saat ini tuh sedang ngapain, kayak gitu. Apakah turunkah? Apakah naikkah? Konfirmasinya seperti itu. Jadi analisis multi time frame itu penting banget. Seperti saat ini, dia berada di signifikan support resisten atau bisa dikatakan sebagai key level. Dia terpantul di sini, membentuk sebuah double top yang kemungkinan besar market itu bakalan turun. Tetapi apakah kalau kita ngomong TF daily, kita nggak tahu nih, bisa jadi gerakannya dia tuh bakalan seperti ini. Ingat, kalau kita ngomong bahas candlestick, di dalam satu candle ini di time frame daily, ya otomatis satu candlenya ini daily. Kalau kita misalnya kita menunggu gerakan seperti ini, butuh waktu berapa hari? Kalau kita ngomong daily, kalau kita main di future, ya yang leverage-nya tinggi, sekali kegocek kayak gini, nah, hati-hati kalian. Kecuali kalau kita pakai time frame kecil, kita bisa memanage yang namanya risk reward, risk management, money management kita. Ada pembahasannya. Nanti akan saya jelaskan juga lebih detailnya seperti apa. Mungkin setelah price action ini selesai ya. Nah, jadi kita mengetahui, di dalam daily-nya dia sedang set away, tetapi kecenderungannya adalah turun. Karena dari atas, cuma secara low-nya dia itu enggak membuat lower low baru atau bisa jadi belum membentuk lower low baru. Nah, di sini kalau kita lihat low, tetapi kalau di middle-nya ternyata dia membuat lower low. Di sini pun tidak membentuk sebuah higher high. Jadi kalau kita melihat di sini untuk analisanya sedang downtrend. Nah, di sini. Jadi kita mengatakan saat ini sedang downtrend. Setupnya seperti apa? Apakah short atau gimana? Kita belum bisa menentukan. Nah, setelah kita bisa melihat daily-nya, paling tidak kita sudah tahu range saat ini itu di mana. Oh, range low-nya ada di sini, high-nya ada di sini. Kalau misalnya low ini ke break, bisa jadi dia makin turun.
Di sini pun juga ada konfirmasi tidak membuat high baru secara tren. Nah, kayak gitu kan. Nah, berikutnya kalau kita ngomong, kita udah tahu nih tinggi rendahnya seperti apa. Oh, high-nya di sini, low-nya di sini. Kita udah tahu strukturnya seperti apa. Kita pakai analisis multi time frame. Kita kecilkan lagi ke TF 4 jam. Oke, jadi kita tahu dari support resistance itu kita tahu batas atas, batas bawah di time frame yang, nah saya ngomong di time frame yang lebih kecil. Time frame besarnya kita tahu batas atas, batas bawahnya. Batas atas ada di sini, batas atas ada, batas bawahnya ada di sini. Kalau kita ngomong struktur, ya kan, konfirmasinya dia tidak bisa break ke atas nih, tidak bisa break ke atas, tetapi malah dia membentuk sebuah double top yang kemungkinan dia bakalan turun. Apakah kita entry saat ini? Enggak. Kalau kita ngomong secara analisis multi time frame, kita lihat daily-nya. Kita turun time frame. Turun time frame-nya kemana? Ke TF 4 jam. Oke. Oh, TF 4 jamnya seperti ini. Kita kecilkan lagi ke time frame 1 jam. Oh, kalau ngomong time frame 1 jam, udah beda lagi. Cuma di sini kita melihat trennya sedang apa? Trennya di sini sedang naik. Kadang kita bingung. Kadang kita bingung, dalam artian bingung seperti apa. Loh, ini trennya naik, tetapi kok ternyata secara harga dia itu kok kalau kita pasang long ternyata dia turun. Nah, kalau kita ngomong struktur itu tadi, kita harus ngerti strukturnya. Ini uptrend. Nah, di sini sudah ada konfirmasi pembalikan arah. Nah, dalam artian pembalikan arah itu kita bisa melihat gerakan seperti ini. Nah, oke. Nah, bisa jadi seperti ini. Ini bisa dikatakan sebagai perubahan tren. Kenapa kok perubahan tren? Karena kalau ngomong secara struktur, dia tidak membuat high baru. Di sini dia malah membuat sebuah low baru. Trennya berarti kemungkinan sudah mulai berbalik arah. Apakah di sini kita entry? Tidak. Nanti kalau saya ngomong analisis multi time frame, kita entry-nya di mana? Kalau pakai daily, kita pakainya 4 jam, kita cek 1 jam, entry-nya bisa jadi di 15 menit. Kalau kita pakai 4 jam, kita turun lagi ke 1 jam. Terus kita cek ke 15 menit. Entry-nya di mana? Di 1 menit. Itu tergantung dari teman-teman sekalian, cocoknya pakai yang mana. Saya tidak bisa memaksakan apakah harus menggunakan time frame di time frame yang ini. Tergantung cocoknya dari teman-teman seperti apa. Cuman analisis multi time frame teman-teman harus paham. Jadi kalau kita ngomong, saya ulangi dari awal, support resisten, tinggi rendah, kita harus tahu. Terus saat ini seperti apa, sedang ngapain. Oke, kita kecilkan lagi. Memang set away di time frame gedenya, di time frame 4 jamnya, strukturnya dia turun. Dia sudah kepentok nih. Di support resisten, di trend line kalau saya ngomong. Oke, dia juga sudah memasuki area signifikan support resisten atau key level. Oke, nah kemudian kita time frame, kita kecilkan lagi di time frame 1 jam. Oke, di time frame 1 jam kita melihat. Oke, karena di time frame 4 jam itu adalah 1 jam, di daily-nya dia set away tetapi dia berada di bawah. Di dalam time frame 4 jam dia terlihat strukturnya adalah turun. Kita kecilkan lagi di time frame 1 jam. Nah, di time frame 1 jam di sini sudah mulai ada konfirmasi kalau market itu kemungkinan bisa jadi berbalik arah atau di sini ngomongnya reversal, pembalikan arah secara strukturnya. Apakah kita entry? Ya, enggak, belum kalau saya ngomong. Kalau kita ngomong seperti ini, teman-teman harus mencari setup, dalam artian setup decision point. Decision point itu apa? Tempat entry kita. Nah, di sini kita kecilkan time frame. Nah, kita cari decision point-nya seperti apa. Di sini kita kombinasi support resisten dan supply and demand. Nah, kalau kita bahas ngomong candlestick, nah, di sini bisa dikatakan ini adalah area supply. Nah, di sini adalah area demand karena dia berada di bawah. Di atas adalah supply, di bawah adalah demand. Saya ganti warnanya, contoh warna hijau deh. Yang ini warna merah. Nah, jadi kalau kita ngomong struktur, kita udah tahu kita batasi supply and demand. Kalau ngomong struktur di teori ya, kita akan menemui sebuah struktur area akumulasi, area distribusi, ada reakumulasi, ada redistribusi. Nah, jadi kita harus bisa memahami hal itu.